Ia pinjam uang ke adik untuk obati istri, malah diberi sekantong sampah. Ternyata isinya diceritakan istri Reno menderita kanker lambung yang parah. Dokter mengatakan kalau istrinya harus segera dioperasi, jika tidak akan mengancam nyawanya. Namun, biaya operasi yang tinggi membuat Retno sedikit pusing, apalagi bagi ia yang tinggal di pedesaan. Reno telah berusaha menghemat semaksimal mungkin, tetapi uang yang bisa dikumpulkan juga masih jauh dari kata cukup. Ia pun telah mengupayakan meminjam uang dari teman dan kerabat dekatnya, namun hanya berhasil mendapatkan pinjaman 20 juta, sementara biaya operasi sang istri diperkirakan mencapai 100 juta. Reno benar-benar tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Melihat keadaan istrinya yang terbaring lemah di tempat tidur, Reno benar-benar sedih. Tiba-tiba ia teringat adik laki-lakinya yang lumayan kaya di kota. Reno pun bermaksud meminjam uang pada adiknya itu. Namun ia merasa bimbang, apalagi sudah 10 tahun lamanya keduanya tak pernah mengadakan kontak. Semenjak orang tua mereka meninggal dan sebagai seorang kakak, Reno lah yang mengambil alih kewajiban keluarga. Ia membesarkan adiknya dan membiayai kuliahnya dengan susah payah hingga lulus sarjana. Namun setelah lulus, bukannya mencari pekerjaan seperti yang dipikirkan Reno, adiknya tersebut malah menikah dengan seorang putri dari keluarga berada dan menjadi menantu keluarga kaya itu. Reno sangat marah ketika mendengar kabar itu karena tidak menyangka kalau adiknya yang dibesarkan dan disekolahkan dengan susah payah menjadi pecundang dan hidup bergantung pada istrinya. Reno benar-benar sangat kecewa terhadap adiknya sampai akhirnya ia tidak peduli lagi dengannya. Namun sekarang istrinya sakit parah dan ia tak bisa membiarkan istrinya begitu saja hanya demi harga diri. Akhirnya, mau tidak mau, Reno pun nekat menemui adiknya untuk meminjam uang. Meskipun ia khawatir kalau adiknya akan bersikap dingin atau bahkan menutup pintu rapat-rapat untuk tidak menemuinya, tapi ia tetap tidak akan peduli demi istrinya. Saat Reno tiba di rumah adiknya, sang adik dan istrinya kebetulan berada di rumah. Ketika melihat Reno, adiknya seketika menyambutnya dengan gembira dan mengajaknya masuk ke rumah. Reno melihat adik iparnya memandangnya dengan muka masam. Reno sadar kalau ia adalah tamu yang tak diundang dan ia pun segera mengatakan maksud kedatangannya. Namun tak disangka, wajah adiknya seketika berubah mendengar maksud kedatangannya seraya berkata, "Kak, sekali pinjam kau langsung minta 100 juta rupiah. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu di rumah." Reno tahu kalau adiknya tidak mau meminjamkan uang padanya, jadi ia pun langsung bangkit dari duduknya dan ingin langsung pulang. Namun adiknya kemudian berkata, "Kak, kenapa buru-buru? Aku punya banyak barang yang tak kupakai. Kakak bawa pulang saja. Aku tahu kakak miskin. Mungkin barang-barang ini berguna untuk kakak di rumah." Sang adik lalu berjalan ke kamarnya, kemudian keluar lagi sambil menenteng sesuatu seperti kantong sampah dan diberikan kepada kakaknya. Reno pun merasa harga dirinya seperti diinjak-injak. Ia ingin marah, tetapi tetap berusaha bersabar dan menahan gejolak emosinya yang hampir meledak. Dia bergegas pergi dengan kesal sambil menenteng kantong sampah berisi barang-barang bekas dari adiknya. Sesampainya di rumah, Reno hanya bisa memandangi istrinya yang terbaring sakit. Terbayang kata-kata adiknya, ia pun tak bisa menahan emosinya lagi dan langsung membanting kantong dari adiknya itu hingga barang-barang dari dalamnya pun jatuh berceceran. Tapi tak disangka, di antara barang-barang yang berceceran itu terselip sebuah kartu ATM dan sepucuk surat. Reno lalu membukanya dan termangu seketika saat membaca isi suratnya. "Kak, ada 100 juta rupiah dalam kartu ini yang aku siapkan pada saat kakak menikah dulu. Namun kakak menolaknya
tapi aku terus menyimpannya. Kata sandinya adalah hari ulang tahun kakak. Gunakanlah uang itu untuk mengobati kakak ipar. Aku harap kakak jangan ambil hati dengan ucapanku di rumah tadi. Sebenarnya ucapanku itu aku tujukan untuk istriku. Sudah bertahun-tahun lamanya, aku tahu kakak selalu menyalahkan aku karena menjadi menantu keluarga berada. Tapi aku juga tak berdaya kak, karena sejak lulus sarjana tidak kudapatkan pekerjaan yang baik. Aku tahu kakak telah banyak berkorban untukku, dan aku tak ingin menunda kebahagiaan kakak sendiri. Jadi aku terpaksa menjalani hidupku seperti ini. Kak, jika kakak memaafkan aku, nanti kalau ada waktu kita ngobrol ya. Setelah membaca isi surat adiknya tersebut, seketika Reno pun tak kuasa menahan linangan air matanya. Ia merasa bersalah karena sudah salah menduga tentang adiknya. Ternyata apa yang dilakukan adiknya itu semua hanya demi dirinya.